melambung di aksila anterior kan sampai RIC 8. RIC 8 atau 9. 8 atau 9. Jauh banget. 8 aja deh. 8 aja. Nah, batas atas sebut juga kan? Iya. RC 2 atau 3. 2 atau 3. Iya. Berarti kalau yang batas kanan jantung kita ada batas hepar naik ke pos jari segmental sampai ketemu sama peka. Nah, itu berarti batas kanan jantung. Kalau RIC kalau heparnya di 5 berarti di 4 jantungnya. Hepar di 5 berarti 4 jantungnya. Kalau 6 berarti 5. Naik satu RIC kan ini satu tulang tuh kan kita belajar 2 jari kan buat ininya. Kan 2 turun kan? Berapa senti? 4 senti. Ya, 2 jari. Kita mulai aja ya. Iya dok, boleh dok. Oke, ya oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok. Ya, topik kita tentang inflamasi dan infeksi kronis sistem respirasi bagian bawah ya. Kok nggak ada? Betul? Iya dok, betul. Oke. Ini untuk memicu pembelajaran nih. Satu kasus laki-laki umur 22 tahun datang ke praktek dokter keluarga keluhan batuk sejak 6 bulan. Ini kronis ya, 6 bulan. Kadang disertai bercak darah, sering merasa demam sejak 2 bulan yang lalu, namun tidak tinggi. Nah, kira-kira yang dipikirkan untuk penyakitnya apa kira-kira? Izin dok, TBC. TB ya. Yang lain? Semuanya bisa bercak darah atau cuma TB dong? Intinya kan ada DD-nya nanti itu ya. Bronkiektasis. Yang lain apa? Pneumonia dok. Pneumonia. Ya. Bisa juga berdarah ya, tapi pneumonia biasanya akut ya. Kemudian apa lagi? Pneumonia akut kalau kronis. Kan ya yang siapa yang gacoran. Abses paru nggak dok? Abses paru. Ya kadang bisa batuk-batuknya lama juga, tetapi ya sputumnya yang banyak ya, bukan bercak darah. Bisa bronkiektasis terinfeksi bisa juga ya. Jadi banyak ya. Jadi apa namanya? Banyak yang dipikirkan kalau ada gejala-gejala seperti itu. Bisa juga keganasan juga bisa. Oke. Nah, kalau ini umur 30 tahun datang ke praktek dokter keluarga dengan keluhan batuk yang disertai dahak yang banyak, kadang disertai bau yang tidak sedap. Kira apa? Bau tidak sedap. Bisa sampai ke sakit. Ini sebenarnya bisa sistem fixes. Ini bau yang tidak sedap, dahaknya banyak gitu ya. Nah, nanti kita lihat nanti ya. Oke. Ini jawabannya apa? Untuk capaian pembelajaran infeksi penyakit infeksi paru kronis ya. Sistem respirasi anak. Nah, ini sub CPMK-nya untuk yang akan diberikan pada sana ini adalah infeksi kronis paru pada dewasa, bisa berupa TB paru, abses paru, infeksi kronis lainnya. Bisa infeksi karena bronkiektasis terinfeksi, ya, TPOK observasi dan lain-lain. Jadi kita merujuk kepada standar kompetensi dokter.
Indonesia. Ini masih 2018, karena 2024 itu kayaknya belum belum diadop ya. Baru dikeluarkan tapi belum diadop. Ya. Nah, ini daftar penyakit respirasi. Ya. Nah, yang akan kita berikan pada respirasinya adalah yang di blok ini ya. Jadi TB bisa TB paru ya, bisa bronkiolitis terdeteksi, kistik fibrosis yang terdeteksi ya. Nah, akses paru, TB paru tanpa komplikasi dan TB ekstra paru. Yang putih ini yang kita akan bahas ya. Oke. Jadi pengertian infeksi paru kronis adalah infeksi paru adalah sindroma yang disebabkan oleh mungkin sulit untuk diidentifikasi secara spesifik kecuali pada pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Jadi istilah infeksi kronis itu diperuntukkan untuk karena kegagalan pengobatan akibat kurang tepatnya pemberian antibiotik ya pada penyakit-penyakit infeksi yang awalnya akut menjadi kronis. Bisa pada bronkiolitis terdeteksi atau PPOK exacerbasi yang sering muncul dengan infeksi. Tapi bisa juga karena kumannya bukan bakteri yang biasa, tapi mungkin karena TB. Nah, faktor risiko untuk infeksi paru kronis itu pertama kegagalan dari pertahanan saluran napas ya, hilangnya radial elastisitas dari dinding dada yang mengakibatkan mudahnya terperangkap ya udara, meningkatkan kapasitas paru dan sehingga respirasinya tidak bagus ya pada emfisema misalnya, pada PPOK. Kemudian berkurangnya daya tahan tubuh, kekuatan daya tahan otot pernapasan, hilangnya alveoli pada emfisema ya, pengurangan pertukaran oksigen dan karbon dioksida, ketidakmampuan atau untuk meningkatkan laju usaha pernapasan. Kemudian menurunnya refleks batuk ya. Pada orang-orang dengan perokok itu refleks batuknya akan berkurang karena reseptor batuknya akan tumpul ya. Kemudian penurunan kemampuan silia di saluran napas itu untuk membersihkan saluran napas itu dari benda asing ya, karena kerusakan dari mukosiliar ya. Nah, bagaimana mengatasi infeksi paru kronis? Ada 3 pendekatan ya, pengobatan antibiotik, pengobatan gangguan pernapasan itu sendiri, dan pencegahan. Pencegahan ini bisa berupa imunisasi ya. Untuk PPOK itu ada imunisasi pneumokok ya. Artinya untuk mencegah jangan terjadi infeksi yang berat ya pada penderita PPOK. Kemudian perilaku hidup sehat ya, bisa menghentikan kebiasaan merokok atau mencegah jangan sampai menjadi perokok. Nah, terapi antibiotika diberikan berdasarkan kultur ya. Selama ini kan kita memberikan antibiotik jor-joran ya. Orang demam 1 hari sudah diberikan antibiotik. Ya, akibatnya apa? Mungkin pasiennya belum infeksinya karena infeksi virus, diberikan antibiotik dasar, pemberian antibiotiknya belum tepat ya, sehingga pemberian antibiotik yang tidak tepat itu berisiko untuk terjadinya kebal obat ya, kuman yang kebal obat, sehingga itu juga bisa memicu terjadinya infeksi kronis ya. Kemudian Mycobacterium tuberculosis sebagai penyebab infeksi kronis yang sering ditemukan di masyarakat kita ya, memerlukan penguatan yang lama, minimal 6 bulan. Dan berdasarkan sifat infeksi paru kronis, lama terapi akan lebih lama dibanding dengan pneumonia biasa. Misalnya pada abses paru, itu pengobatannya tidak bisa hanya 5 hari, tetapi bisa sampai 3 mingguan gitu ya, untuk mengatasi infeksinya.
Kemudian identifikasi lokus sumber infeksi di paru sebagai sumber penyebaran infeksi yang menetap ya. Misalnya pada struktur paru yang sudah rusak ya, misalnya pada bronkiektasis atau terjadinya abses paru yang bisa menimbulkan komplikasi emphysema. Nah, pencegahan infeksi paru kronis itu pencegahan infeksi dengan meningkatkan imunitas ya, dengan pola hidup sehat, makanan yang bergizi ya, kemudian imunisasi, kemudian pencegahan penularan infeksi dengan edukasi berhenti etika batuk ya, jangan membuang dahak sembarangan. Itu aspek pencegahan infeksi. Misalnya pada pasien-pasien TB, jangan batuk sembarangan, jangan buang dahak sembarangan. Kemudian hindari perilaku yang meningkatkan risiko infeksi kronis, misalnya rokok, ya, yang bisa menyebabkan rusaknya pertahanan saluran napas, ya, refleks batuknya jadi hilang, kemudian bersihan jalan napasnya juga tidak bagus, ya, sehingga apabila masuk benda asing termasuk bakteri ke dalam saluran napasnya tidak ada mekanisme untuk bersihan jalan napasnya. Kemudian hindari penyalahgunaan narkoba, terutama zat-zat yang intravena, ya, dan ini bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Juga alkohol, ya, alkohol juga bisa menyebabkan rusaknya pertahanan saluran napas atas. Nah, infeksi paru kronis itu yang kita bahas adalah TB, tuberkulosis, abses paru, kemudian PPOK dengan exacerbasi atau pneumonia aspirasi, dan juga bronkiektasis terinfeksi, ya, pneumonia pada cystic fibrosis. Tetapi pada kesempatan ini kita akan bahas yang dua topik aja, TB dan abses paru. Nah, TB paru kalau kita lihat dari ronsen yang sebelah ya, gambarannya seperti ini nantinya kita temukan ya. Biasanya lokasinya di apek paru, di lapang atas paru, dengan gambaran ronsennya seperti ada bercak berawan disertai adanya fibrosis ya. Jadi gambarannya seperti infiltrat dengan fibrosis, fibroinfiltrat ya. Biasanya di lapang atas. Oke, definisinya TB merupakan penyakit paru disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, Mycobacterium tuberculosis itu yang sering menimbulkan infeksi pada manusia adalah tiga varian ya, varian humanus, bovinum, dan avium. Yang paling sering banyak ditemukan pada manusia adalah yang tipe humanus ya. Nah, TB ini merupakan penyakit yang menular langsung disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosisnya, ya. Kemudian sebagian besar kuman BTA menyerang paru dan dapat juga menyerang organ lain, ya. Jadi ada TB paru dan TB ekstra paru nantinya. Pasien TB paru menyebarkan kuman ke udara melalui bentuk droplet atau bercak berdahak, ya. Droplet percikan dahak itu yang akan menyebar di udara dan terhirup oleh orang yang lain sehingga terjadi proses penularannya. Nah, proses penularan adalah dari pasien yang terkontaminasi bakteriologis ya. Pencegahan utama adalah dengan menemukan pasien sedini mungkin serta diobati sampai tuntas. Ya, kalau dibiarin orang TB tanpa diobati, dia merupakan sumber penularan yang mobile ya. Kemana-mana dia bisa menularkan kepada orang lain. Jadi dengan menemukan pasien TB sedini mungkin dan diobati, itu merupakan pencegahan yang paling utama. Nah, epidemiologi TB, ya, negara kita ini merupakan negara yang penyumbang jumlah TB ya. Penyumbang jumlah TB nomor awalnya tahun 2020 sudah menempati urutan ketiga ya. Awalnya peringkat 2 sudah turun menjadi 3 karena Cina
mempunyai populasi yang banyak, kemudian penderita TB-nya juga banyak. Tapi dengan perbaikan kualitas hidup di Cina, ya, mungkin ekonominya makin bagus, ya. Nah, negara kita menjadi negara kedua terbanyak lagi penyumbang. Sementara Cina sudah turun jauh, ya. Sampai sekarang negara kita menjadi penyumbang nomor 2 terbanyak jumlah kasus TB di dunia. Tapi dari segi prevalensi mungkin kita dibanding dengan kedua negara di atas ini, mungkin kita yang terbanyak prevalensi, ya. Prevalensi ada jumlah kasus dibanding dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduknya kita sekitar 300 jutaan. Sedangkan untuk India itu jumlah penduduknya 1,4 miliar. Cina 1,3 miliar. Jadi kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk, tentu jumlah kasus TB kita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kedua negara tadi ini. Ya. Kemudian Indonesia kematian akibat TB meningkat selama 3 tahun terakhir, ya. Diperkirakan ada 144.000 kematian di Indonesia setiap tahunnya. Nah, untuk guideline, untuk tata laksana TB ini WHO sudah mengeluarkan guideline yang selalu dilakukan update-nya, ya, baik TB sensitif obat, TB DSTB atau drug resistant TB. Nah, sampai 2022 sudah ada modul-modul untuk pedoman buat kita untuk menata laksana TB ini. Faktor risiko TB, ya, tergantung pada konsentrasi kuman, ya. Jadi ada terpajan dulu dari orang yang menderita TB, ya, dengan konsentrasi jumlah kuman yang banyak, maka akan mudah terpajan. Nah, di sini ada faktor risiko lingkungan, ya, yang berpengaruh juga. Ya, selain jumlah kuman yang banyak yang dipaparkan oleh penderita TB, ventilasi kepadatan dan dalam suatu ruangan itu punya risiko juga untuk meningkatkan terpajannya seseorang terhadap kuman TB. Jadi faktor sendiri, ya, faktor dari sumber penularan dan faktor lingkungan. Kemudian setelah terpajan dan seseorang itu terinfeksi, maka seorang yang terinfeksi itu akan menjadi sakit, itu tergantung pada daya tahan tubuhnya atau imunitasnya. Seseorang dengan malnutrisi, penyakit DM dan imunosupresan akan lebih berisiko untuk terjadi infeksi TB, menjadi menderita TB dari terinfeksi dibanding dengan orang biasa yang daya tahan tubuhnya bagus, mungkin dia terpapar tetapi tidak menimbulkan sakit TB, ya. Karena berapa banyak di negara kita ini yang terpapar dengan pasien TB tetapi tidak menderita TB, itu karena daya tahan tubuhnya masih bagus. Tetapi pada kondisi-kondisi di mana daya tahan tubuh itu menurun, misalnya DM, malnutrisi atau memakai obat-obat imunosupresan, maka ini merupakan kondisi yang bisa menimbulkan seseorang yang terinfeksi TB itu menjadi menderita TB. Nah, terinfeksi TB ini disebut dengan TB laten. Tapi kalau sudah terjadi manifestasi klinis, ya, itu yang disebut dengan menderita TB. Nah, kira-kira faktor risikonya ada karena daya tahan tubuh yang menurun. Peningkatan risiko untuk menjadi menderita TB ini jauh meningkat pada pasien dengan HIV. Risikonya akan meningkat sampai 30 kali, ya 30% ya dari dibanding dengan orang yang normal, ya. Jadi mungkin dari 100 orang penderita HIV, 30%-nya menderita TB, ya. Nah, pada kondisi seorang menderita TB, ini ada kemungkinan secara alami dia bisa sembuh sendiri dengan peningkatan daya tahan tubuh. Kalau tidak diobati akan meninggal, ya. Kemudian akan menetap, ya. Akan tetap ada di dalam tubuhnya kuman TB kalau tidak diobati,
ya. Ini aja yang dari tadi. Kemudian cara masuknya kuman TB ke dalam tubuh manusia bisa melalui inhalasi, bisa melalui saluran cerna juga, bisa menimbulkan TB usus itu ya, bisa melalui kulit ya, orang-orang yang berkontak dengan misalnya daging ya, bisa saja dari bovinum ya, tuberkulosis yang ada pada sapi misalnya kan. Nah, ada yang luka di kulitnya yang bisa menimbulkan kuman TB yang ada pada hewan akan nempel di kulit dan akan menyebabkan penularan. Kemudian juga intrauterin ya, melalui plasenta pada fetus ya, pada bayi baru lahir akan terdeteksi ada TB, mungkin ada penularan dari intrauterin melalui plasenta. Tetapi yang paling banyak itu adalah inhalasi dari droplet seseorang penderita TB yang menyebarkan kumannya melalui droplet ke udara bebas. Biasanya pada orang yang penderita TB dengan BTA positif ya. Suara dari dokter. Patogenesis TB, jadi kuman TB yang dikeluarkan oleh penderita TB ya, yang BTA positif tadi, terinhalasi ya, terhirup oleh seorang yang sehat ya, maka menimbulkan fokus primer di alveoli-nya. Fokus primer itu kemudian akan menyebar melalui pembuluh limfe karena saluran pertahanan tubuh kita, di mana makrofag akan memakan kuman TB tadi, kemudian mempresentasikan kuman TB itu ke limfosit yang ada di kelenjar getah bening ya, melalui saluran limfe ke kelenjar getah bening regional di hilus. Nah, maka sepanjang perjalanan itu akan menimbulkan inflamasi, disebut dengan limfangitis, dan sampai di kelenjar limfe disebut dengan limfadenitis. Nah, yang fokus primer di alveoli tadi gabungan dengan kompleks primer yang ada digabungan dengan peradangan limfe ya, kelenjar limfe dan saluran limfe, limfangitis dan limfadenitis, maka disebut dengan kompleks primer ya. Lamanya dibutuhkan untuk terbentuknya kompleks primer itu mulai dari kuman yang masuk kurang lebih 1,5 bulan ya, 4 sampai 6 minggu. Jadi kalau seseorang terinfeksi kuman TB, maka akan terbentuk daya tahan tubuhnya setelah 6 minggu. Jadi mantuk tesnya akan muncul setelah 6 minggu terinfeksi ya. Jadi ada tiga kemungkinan ya kalau kita lihat di sini. Seseorang yang menularkan kuman TB pada orang yang sehat, maka ada kemungkinan pertama dia sembuh sendiri, spontan ya, karena daya tahan tubuh yang bagus ya. Jadi kuman TB tadi akan dieliminasi ya. Kemudian akan terjadi peradangan akut ya, akut tuberkulosis ya. Nah, ini peradangan akut itu yang disebut dengan pada fokus kompleks primer tadi ya. Dan ini akan menimbulkan gejala demam ya. Biasanya pada TB primer itu ya. Akan sering kita temukan demam tinggi pada efusi flora TB misalnya kan. Demam tinggi dikira nanti pasiennya tifoid ya. Tapi setelah diamati lagi, ditelusuri lagi, ternyata terbentuk cairan efusi flora. Sering kasusnya kita temukan seperti itu. Kemudian akan berlanjut ya, yang kemungkinan ketiga akan berlanjut menjadi infeksi kronisnya ya, sekitar 95% ya. Kemudian ini yang menjadi TB laten ya. Nah, akan terjadi reaktivasi sekitar 5% itu menjadi TB aktif.
atau ada reaktivasi menjadi TB aktif ya, atau reinfeksi. Tidak terdapat Ini serangga perjalanan seperti atau patogenesis dari infeksi TB tadi. Jadi kompleks primer tadi tergantung pada jumlah kuman dan virulensi kuman ya. Dan ini akan meluas ya. Nah, tergantung juga daya tahan tubuh atau hipersensitivitas ya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, maka infeksi yang awalnya terjadi itu akan sembuh. Tetapi apabila jumlah kumannya banyak, virulensinya tinggi, daya serangnya tinggi, maka infeksinya akan meluas, akan menimbulkan menjadikan dia sakit TB. Tapi sebagian besar orang yang terinfeksi kuman TB itu akan sembuh ya. Tadi 90% menjadi TB laten ya. TB laten artinya kuman TB-nya ada di dalam tubuhnya tetapi tidak menimbulkan sakit ya. Hanya 5% ya yang bisa 5-10% yang menimbulkan yang berkembang menjadi sakit TB. normal aja. Nah, perluasan infeksi TB di dalam tubuh seseorang yang terinfeksi TB bisa secara langsung ya. Kemudian perikontinentum ya, langsung dari alveoli bersebelahan itu ya. Jadi penyebaran secara langsung ya. Kemudian bronkogen ya, dari bronkus ya. Bisa saja mungkin lobus atas ke lobus bawah gitu ya, melalui bronkusnya. Kemudian juga secara limfogen, jadi kelenjar limpenya dari saluran limfe ke kelenjar limfe regional, kemudian pindah ke seluruh tubuh ya. Dan hematogen ya, biasanya pada TB miliar ya, hematogen ini bisa menyebar ke seluruh organ ya. Iya bagian ini. Nah, setelah kita paham apa itu TB dan bagaimana proses terjadinya infeksi TB itu dan patogenesisnya serta bagaimana di dalam tubuh kita, maka strategi kita penemukan kasus TB itu pertama ada penemuan kasus secara pasif intensif namanya. Ini terkait dengan bahasa program ya. Jadi dalam program pemerintah pemberantasan TB ada strategi penemuan kasus. Ada secara pasif intensif. Kemudian secara aktif masif. Pasif intensif dan aktif masif. Jadi dua pendekatan ini dilakukan ya. Pasif intensif itu dilakukan di tempat pelayanan ya. Jejaring layanan di Kesmas misalnya, di pasien kes ya. Penguatan jejaring di sini diperlukan penguatan jejaring pelayanan antar pasien kes. Misalnya pasien TB ditemukan di tempat praktek pribadi ya. Tetapi sarana diagnostiknya tidak ada, maka dilakukan rujukan diagnostiknya ke Kesmas. Kesmas yang ada alat diagnostik untuk TCM-nya misalnya. Nah, kalau tidak ada Puskesmas itu alat TCM-nya, maka dilakukan rujukan diagnostiknya ke rumah sakit yang ada sarana pemisahnya. Nah, di sini perlu adanya kolaborasi atau integrasi dari layanan penemuan kasus TB ini ke layanan yang lain ya. Kemudian penjaringan ini melalui penapisan batuk oleh petugas registrasi. Artinya pasien datang ke rumah sakit, pasien datang ke Puskesmas, pasien datang ke klinik misalnya. Maka di registrasi itu sudah dijaring ya pasien ada batuk enggak. Kalau ada batuk maka screening ke arah TB-nya dijalankan ya. Nah, kemudian strategi kedua aktif masif berbasis keluarga dan masyarakat. Nah, penemuan pasien TB di luar pasien kes. Nah, ini mungkin di masyarakat ini ya. Misalnya pasien menderita TB ya.
kemudian di keluarganya dilakukan penelusuran kasusnya. Itu yang disebut dengan penemuan kasus secara aktif masif. Ya. Aktif masif ini lingkupnya lebih luas. Ya. Ya, investigasi kontak ya pada pasien yang menderita TB, keluarganya dilakukan penelusuran ya sebanyak 10-15 anggota keluarga atau lingkungan terdekat dari pasien tadi. Ini termasuk pasif masif dalam pendekatan penemuan kasus TB. Atau penemuan kasus TB di tempat yang populasi yang berisiko, misalnya pada kantong-kantong TB ya, misalnya masyarakat yang dilaporkan bahwa di satu desa banyak TB, maka akan turun petugas ke sana untuk melakukan penelusuran kasus TB di masyarakat. Atau screening massal ya, penemuan tahunan di suatu wilayah dengan penemuan yang masih rendah, dilakukan screening TB. Penemuan kasus TB ditemukan pasien yang mempunyai gejala TB, batuk berdahak ya, dapat sertai darah, kemudian meriang ya, demam, nyeri dada ya, gejala penyakit paru yang lainnya. Nah, gejala ini tidak spesifik ya, gejala penyakit paru yang lain juga ada. Kemudian diagnosis pastinya adalah dengan pemeriksaan laboratorium, dengan TCM atau dengan pemeriksaan basil tahan asam dengan menggunakan pengecatan sel Nielsen ya. Nah, penegakan diagnosis TB sama dengan kita menegakkan diagnosis penyakit yang lain, mulai dari anamnesis ya, gejala apa-apa saja yang kita curigai ke arah TB. Kemudian pemeriksaan klinisnya ya, bisa ditemukan pada pemeriksaan fisiknya ya, ada ronki di lapangan atas parunya gitu ya. Pemeriksaan laboratorium yang penting adalah ditemukannya kuman TB pada pemeriksaan mikrobiologinya. Dan pemeriksaan penunjang lain bisa dilakukan dengan pemeriksaan topotorak atau pemeriksaan analisa cairan pleura dan lain kalau ada efusi pleura TB ekstra paru ya. Misalnya adanya TB kelenjar, maka dilakukan pemeriksaan bajah ya untuk pemeriksaan pengambilan bahan pemeriksaan patologi anatomi ya di kelenjar getah beningnya. Nah, di masyarakat juga ada pemeriksaan atau di luaran juga ada pemeriksaan serologi untuk mendiagnosis TB, tetapi itu tidak dipakai dalam skala luas ya, itu mungkin masih dalam untuk riset ya. Serologi ini bukan aplikasi untuk melakukan peningkatan diagnosis TB. Nah, klasifikasi TB ya tujuannya agar dapat mencapai kualitas pencatatan, penetapan pengaduan penyakit TB, panduan pengobatan TB, standarisasi pengumpulan data, analisis kohort dan pemantauan kemajuan. Nah, ya. Klasifikasi TB itu berdasarkan lokasinya ada TB paru dan TB ekstra paru. Ya. Kemudian berdasarkan pola resistensi kepekaan ya. Karena pasien TB sekarang kan dibedakan antara TB-nya masih sensitif dengan obat-obat klinis 1 atau tidak ya. Kalau tidak maka disebutkan dengan TB resisten obat. Ada di sini TB MDR, XDR, TB RR atau TB resisten dari INH ya. Jadi klasifikasi berdasarkan lokasi TB ekstra paru, TB paru ya. TB ekstra paru misalnya ada TB kulit, kemudian TB selaput otak ya, meningitis TB, TB kelenjar, kemudian TB tulang ya, pada tulang spondilitis TB misalnya. Banyak lagi tuh TB yang lain. Bisa pada ovarium juga bisa terkena TB, pada testis juga bisa terkena TB. Kemudian TB pada usus ya, perikarditis TB dan lain-lain. Banyak ya. Nah, kemudian definisi kasus untuk TB ada TB terkonfirmasi bakteriologis dan TB klinis.
TB terkonfirmasi bakteriologis itu dibuktikan dengan adanya kuman TB pada sediaan pemerisaannya. Bisa dengan pemeriksaan BTA atau TCM ya, atau pemeriksaan hasil biakan atau kulturnya ditemukan Mycobacterium tuberculosisnya positif. Ya. Bisa juga dari pemeriksaan TB ekstra paru dilakukan biakan tes TCM atau BTA. Jadi tiga prosedur diagnostik ini yang artinya dibuktikan adanya kuman tadi. Kalau BTA itu membuktikan adanya kuman dalam bentuk utuh ya. Sedangkan untuk biakan itu kumannya viable, kumannya utuh dan bertumbuh ya. Sedangkan tes cepat molekuler itu mendeteksi kuman dari aspek gennya ya. Jadi kalau dia hancur pun kumannya itu masih terdeteksi. Itu sebabnya untuk TCM ini tidak dianjurkan untuk pemeriksaan follow up ya. Karena dia sangat sensitif, kalaupun kumannya sudah hancur akibat obat ya, itu masih terdeteksi oleh TCM sehingga tidak valid digunakan untuk pemeriksaan follow up pengobatan TB. Yang dipakai untuk follow up adalah BTA ya. Dan di sini standar diagnostik tetap biakan ya, karena biakan itu bisa mendeteksi kuman TB-nya dalam keadaan masih bisa bertumbuh ya. Kemudian yang TB terdiagnosis klinis atau TB klinis adalah TB dari hasil pemeriksaan mikrobiologinya tidak terdeteksi atau tidak bisa dibuktikan, tetapi pemeriksaan yang lain bisa memperlihatkan adanya ke arah TB, misalnya pada fototoraknya mendukung ke arah TB dengan hasil BTA, TCM atau kulturnya negatif. Ke pasien TB paru BTA negatif, tes cepat negatif ya, tidak ada perbaikan dengan pasca pemberian antibiotik non OT. Jadi pada TB klinis ini juga diperkuat dengan di challenge dulu dengan antibiotik 2 minggu. Nah, setelah di blow up tidak ada perbaikan, maka baru kita putuskan untuk TB klinis ya. Tetapi tetap follow up-nya dilakukan setelah ketat. Bisa saja kondisi tersebut memang bukan TB. Jadi follow up-nya lebih diketatkan ya. Bisa saja mungkin follow up fototoraknya misalnya dalam 1 bulan ya. Sehingga kita bisa menyingkirkan kemungkinan penyebab lainnya. Kalau dia perbaikan dengan pemberian OAT berarti memang TB. Tapi kalau dia tidak perbaikan, ada kemungkinan dia mungkin tumor paru atau jamur paru ya yang perlu penelusuran lebih lanjut. Jadi perlu follow up pengobatan yang lebih ketat pada TB secara klinis ini. Jadi diagnosis TB ekstra paru ini didasarkan kepada fototorak misalnya atau histopatologis ya. Jadi diagnosis TB dari klinisnya anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian dari pemeriksaan penunjangnya adalah pemeriksaan bakteriologis, bisa pemeriksaan sputum dari gen expert, ya, kemudian dari BTA langsung atau dari kultur, ya. Kemudian pemeriksaan penunjang lain adalah fototorak ya, untuk melihat ada gambaran fototorak yang memang cocok untuk gambaran TB ya. Nah, gambaran tadi yang sekilas kita lihat tadi bahwa ada bercak infiltrat dengan fibrosis bercampur ya, biasanya di lapangan atas. Nah, kenapa di lapangan atas? Karena TB itu senang di kondisi hadap ya. Dia nyaman dengan ruangan yang suasana oksigennya tinggi. Di apek paru itu kondisi oksigennya di alveolinya cukup tinggi. Kenapa? Karena secara proses difusi atau perpindahan oksigen ke darah itu lebih kurang ya.
Lebih sedikit terjadi perpindahan oksigen ke darah di apek paru dibanding dengan di basal paru. Itu karena pengaruh gravitasi ya. Karena gravitasi aliran darah di bawah lebih banyak dibanding dengan di apek, sehingga proses difusnya lebih banyak di apek dibanding dengan di bawah. Sehingga oksigen sisa yang ada di alveoli lebih banyak di apek dibanding dengan di alveoli yang ada di basal paru. Sehingga daerah tersebut kaya dengan oksigen dan itu merupakan daerah yang disukai oleh kuman TB. Sehingga itu sebabnya di apek paru itu lebih banyak terjadi kelainan karena TB ya. Gejala klinis yang bisa ditemukan, ada juga TB tanpa gejala, terutama kasus yang ringan dan dini, sehingga deteksinya ini agak sulit ya. Kadang diketahui secara kebetulan dari medical check up ya, dari fototoraksnya nampak lesi di apek parunya, maka dilakukan penelusuran lebih lanjut. Kemudian kalau ada keluhan umum dan keluhan lokal ya. Yang umum tadi gejala umumnya atau gejala sistemiknya cepat lelah, malaise, anoreksia, berat badan menurun, demam, ya, nadi cepat, keringat malam, dan amenorrhea. Ya, sering pada remaja dengan TB itu headnya akan terganggu ya. Tetapi setelah dilakukan terapi maka akan terjadi pemulihan lagi. Kemudian keluhan respirasinya atau keluhan lokal ya, bisa batuk berdahak, batuk darah, sesak napas, nyeri dada ya. Tapi ini kita lihatannya tidak spesifik ya. Karena penyakit paru yang lain juga ada batuk berdahak, batuk darah juga ya. Sehingga untuk diagnosis TB ini perlu dilakukan diferensial diagnosis dan pemeriksaan penunjang yang perlu menyingkirkan diferensial diagnosisnya. Nah, pada kelainan fisik yang ditemukan bisa kondisinya normal saja, pada kondisi infeksinya masih dini ya. Kadang-kadang kasus dengan ditemukan pada saat dilakukan fototorak. Kemudian bisa kelihatan sakit sedang pada kondisi yang buruk, yang jelek ya, yang infeksinya sudah meluas, bahkan sudah terjadi infeksi yang sistemik pada TB miliar, maka kondisinya menjadi berat ya. Kemudian demam, terutama sore hari, subfebril, dan nadi cepat dibanding dengan kenaikan suhu, napasnya tergantung pada kelainan ya. Kelainan paru yang luas maka akan terjadi sesak napas. Atau ada komplikasi seperti pneumotoraks atau efusi pleura sehingga akan memicu terjadinya sesak napas karena paru-parunya sudah tergancet ya, paru-parunya sedikit berfungsi sehingga pasiennya akan menderita sesak napas. Nah, pemeriksaan fisik, kelainan yang ditemukan pada torak ya bisa tidak temukan kelainan apa. Karena dini ya, ronki tidak temukan, suara napasnya masih biasa karena lesinya masih sedikit. Kemudian yang sudah meluas ya kelainannya akan ditemukan ronki basah halus kreditasi di tempat adanya infeksi ya. Kemudian tanda-tanda konsolidasi, bertahan redup, perimetus meningkat, suara napas bronkial. Terutama di lapangan atas pada kasus-kasus dengan yang sedang dan luas. Di laboratorium yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan membuktikan adanya Mycobacterium tuberculosis. Kemudian itu merupakan diagnosis pasti ya melalui hasil penguatan. Pemeriksaan sputum tadi sudah diterangkan TCM, BTA ataupun kultur. Nah untuk TCM ya itu bisa didapatkan hasil cepat ya, dalam 2 jam bisa ditemukan hasil. Untuk mikroskopik ya mudah, murah, level biosafety-nya rendah, tapi tidak bisa membedakan antara MTB dengan Mycobacterium
other tuberculosis ya. Jadi mikrobakterium itu bisa juga yang non tuberkulosis ya. Nah, nanti akan pengobatannya akan berbeda ya. Kemudian uji kepekaan ya. Kultur dan uji kepekaan ada berupa media cair dan ada media padat ya. Media cair mendeteksi resistensi OAT dalam bentuk paket ya biasanya. Kemudian ada jenis pemeriksaan lain LPA lini 2 ini untuk obat-obat untuk MDR TB ya. Kemudian dia akan cair ya mendeteksi MTB dalam 2 sampai 6 minggu. Ini cukup lama ya. Kemudian media padatnya bisa lebih lama lagi ya mendeteksi kuman TB ini dalam 1 bulan sampai 2 bulan. Kemudian yang sering dipakai di masyarakat di layanan primer itu pemeriksaan sputum langsung dengan Zell-Nielsen ya. Yang enggak ini aja. Ada pemeriksaan yang lain ya, bisa pemeriksaan kinian diabetes ya, kemudian Tiongkok ya, atau fluorescent BTA. Itu tuh sudah lama yang sering dipakai adalah Zell-Nielsen sampai saat ini masih dipakai. Ini perbandingan pemeriksaan tadi ya, TCM ya, dengan TCM itu bisa mendeteksi adanya kuman TB sekaligus untuk mendeteksi adanya kuman TB yang resisten terhadap obat ya. Misalnya dari TCM itu bisa mendeteksi adanya resistensi terhadap ribavirin. Kelemahannya tidak dapat digunakan untuk follow up. Tadi sudah kita singgung ya, karena dia sangat sensitif, kuman yang hancur pun masih bisa terdeteksi ya. Dibutuhkan suhu tertentu, alatnya khusus ya. Jadi ini keterbatasannya. Kemudian untuk mikroskopik atau BTA itu murah, level biosafety-nya rendah. Bisa didapatkan hasil dalam 24 jam ya. Kemudian tetapi kelemahannya adalah membutuhkan jumlah kuman yang lebih tinggi untuk mencapai tingkat kepositifannya. Kurang sensitif terhadap pasien dengan low risk ya, karena jumlah kuman yang tadi rendah. Tidak dapat membedakan MTB dengan MOTT tadi ya, karena bentuknya sama-sama basil tanasan, tetapi kumannya berbeda. Ini performa dari berbagai pemeriksaan tingkat sensitivity dan spesifisitinya ya. Makin ke ujung ya, kalau kita lihat yang paling bagus itu adalah TCM Ultra ya. TCM Ultra itu sangat sensitif ya. Dengan jumlah kuman yang sedikit itu bisa mendeteksi keberadaan kuman itu. Kemudian pemeriksaan penunjang yang sering dipakai adalah pemeriksaan radiologi untuk melihat kelainan pada paru. Gambaran ini berupa gambaran biasanya di lapangan atas paru, bayangan berupa bercak atau nodular, kemudian ada kavitas, ada kalsifikasi, kelainannya bisa bilateral atau satu sisi paru ya. Biasanya kelainan menetap ya. Dan bisa juga ada kelainan yang bercak miliar, bintik-bintik halus ya, tersebar di seluruh lapangan paru. Nah, ini merupakan kelainan yang ada kavitasnya, kemudian ada fibrosis dengan infiltratnya, fibroinfiltratnya. Dan kalsifikasi biasanya akan kita dapatkan bercak yang berupa putih, densitasnya sama dengan tulang. Biasanya itu disebut dengan kalsifikasi. Ini strategi untuk pengendalian TB di Indonesia. Ada surat edaran Dirjen P2P ya. Strategi pengendalian TB ini ya, itu diadop dari WHO ya. Di sini ada perubahan paradigma terhadap diagnosis TB, dan TB itu harus ditemukan lebih dini dan lebih akurat ya, dengan melakukan pemeriksaan dengan rapid diagnosis, yaitu dengan TCM. Jadi TCM lebih dianjurkan untuk mendeteksi kuman TB dibandingkan dengan BTA. Kenapa? Karena dia bisa mendeteksi kuman TB lebih cepat
lebih akurat dan lebih bisa membedakan antara kuman TB-nya sudah sensitif, masih sensitif obat atau sudah resisten obatnya. Nah, dari surat edaran itu ada alur diagnosis TB ya. Pasien terduga TB dilakukan pemeriksaan TCM ya. Nah, ada kemungkinan dia MTB-nya positif dan juga terdeteksi adanya rifampicin-nya resisten ya. Nah, itu biasanya disebut dengan definisinya ada TB resisten rifampicin atau TB MDR ya. Bisa jadi MDR kalau terdeteksi adanya resistensi juga dengan INH. Maka dilakukan pemeriksaan untuk LPA tadi, LPA, kemudian dilihat apakah masih sensitif dengan obat fluoroquinolone atau tidak. Maka kalau masih sensitif, maka disebut dengan TB MDR biasa. Tapi kalau sudah resisten dengan TCM dengan fluoroquinolone, maka ini disebut dengan TB yang pre-XDR atau XDR. Nah, ini kemungkinan kedua MTB-nya positif tapi rifampicin-nya masih sensitif, maka ini diinisiasi untuk TB sensitif obatnya, diberikan obat OAT jenis 1 ya. Tetapi dilakukan juga uji terhadap INH ya. INH ini biasanya diuji pada pasien-pasien yang sudah ada riwayat pengobatan TB sebelumnya. Kalau masih sensitif, maka digunakan pengobatan TB lini 1 ya. Tetapi kalau INH-nya resisten dan rifampicin masih sensitif tapi INH resisten, maka diterapi dengan regimen TB monoresisten INH. Kemudian MTB resistant indeterminate itu kan diulang lagi pemeriksaannya. Kemudian negatif artinya bisa jadi bukan TB, tapi TB bisa juga TB klinis. Maka lakukan pemeriksaan penunjang lain ya, fototorak, kemudian diberikan pemberian antibiotik spektrum luas. Apabila terjadi perbaikan klinis atau tidak terjadi perbaikan klinis, maka kita arahkan diagnosis ke TB sensitif obat, diberikan obat klinis 1. Tetapi kalau gambaran klinisnya ada perbaikan dengan pemberian obat antibiotik, maka diagnosisnya bukan TB ya. Nah, ini alur diagnosisnya untuk TB ya. Ini sama ya. Berapa alur jam? diagnosisnya. 10, 1 menit lagi. Jam 10. Nah, pengobatan TB pertama kali dikembangkan pada tahun 1940-an ya. Pengobatan yang direkomendasikan saat ini ada untuk TBSO, INH, rifampicin, etambutol, dan tirasinamid. Nah, pengobatan TB resisten obat itu ada TB-RR, TB-MDR ya. Dan regimennya ada untuk regimen TB-RO. Nah, prinsip pengobatan TB kombinasi banyak macam obat, dosisnya tepat, dikonsumsi secara teratur ya, dan diawasi oleh PMO. Jadi ada prinsip DOTS di situ ya, pengobatan diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Tujuan pengobatan untuk menyembuhkan pasien, memperbaiki produktivitasnya, kualitas hidupnya ya, mencegah terjadinya kematian, menurunkan risiko penularan TB, dan mencegah terjadinya TB resisten obat ya, mencegah terjadinya kekambuhan TB. Jadi pengobatan yang teratur dan tepat maka akan menyebabkan kesembuhan pada pasien, menurunkan risiko penularan, dan mencegah terjadinya kekambuhan. Ini alur pengobatan. Tadi ada alur diagnosis, dan sini ada alur pengobatannya. Jadi terdiagnosis TB sensitif obat, maka diberikan obat TBSO ya. Tapi kalau dia resisten INH, maka dilakukan pemberian obat untuk monoresisten INH. Dan untuk yang resisten terbukti resisten rifampicin, maka dilakukan uji kepekaan untuk lini 2. Apabila dia juga resisten terhadap fluoroquinolone,
maka bisa jadi dia TB-RR, TB pre-XDR atau XDR. Ya. Nanti terapinya akan berbeda. Ya, TB-RR, TB-RR atau MDR, TB pre-XDR dan TB pre-SDR. Nah, ini untuk pengobatan TB resisten obat sekarang ada 3 regimen, 3 macam pendekatan pengobatan. Ada yang bisa diberikan 6 bulan, ya, itu BIPAL dan BIPAL-M. Ada yang diberikan dalam 9 sampai 11 bulan, itu jangka pendek namanya. Dan ada individual. Apabila kedua obat tadi tidak bisa dipakai, baik karena indikasinya ataupun karena efek samping obat, tidak toleran atau ada komorbid yang tidak memungkinkan diberikan obat-obatnya, maka dilakukan pemberian obat yang bersifat individual. Ya. Yang lama pengobatannya kurang lebih 18 sampai 24 bulan, ya, lebih lama. Ini obat lini 1 ya. Ini prinsip pengobatan TB di pasien CAS, tahap awal dan tahap lanjutan. Ya. Nah, sebelum melakukan pengobatan, anamnesis ulang lagi, memastikan kemungkinan terdapat riwayat pengobatan, kecenderungan alergi obat, status HIV-nya atau DM atau hepatitis ya. Untuk dalam kehati-hatian kita dalam pemberian OAT. Kemudian dilakukan penimbangan berat badan untuk menentukan dosis, ya. Kemudian identifikasi kontak untuk penelusuran sumber penularannya dan untuk membersihkan lingkungannya dari TB yang lain ya. Apabila dia sudah sembuh, ada risiko dia terinfeksi lagi kalau sumber penularan yang lainnya tidak diobati. Kemudian memastikan data dasar pasien terisi dengan benar dan terekam dengan baik di sistem catatan. Kemudian setelah itu dilakukan penetapan pengawas menelan obatnya dari keluarga, ya, memeriksa adanya komorbid, ya. Kemudian ada kunjungan rumah untuk dilakukan oleh petugas pasien kes jika diperlukan untuk memastikan alamat yang jelas untuk keperluan kesiapan keluarga untuk mendukung pengobatan melalui kerjasama jejaring eksternal. Ini pengobatan TB sensitif obat ya. Jadi obat diberikan adalah dosis harian ya. Dalam 2 bulan pertama diberikan INH, rifampicin, INH, pyrazinamide dan ethambutol ya selama 2 bulan. Ya, kemudian dilanjutkan dengan 4 bulan rifampicin dan INH. Nah, dosisnya tergantung berat badan. Ya, berat badannya nanti dilihat di sini ya. Ini KGT. Hitungan bulannya adalah 4 minggu ya. Jadi 28 hari satu minggu, 1 bulannya ya. Ini ada apa namanya? Ada regimen pengobatan jangka pendek untuk TBSO. Kalau selama ini kita 6 bulan, ada pengobatan TB yang bisa dilakukan selama 4 bulan. Tapi regimennya akan beda. Nah, obat ini belum tersedia banyak di Indonesia ya. Regimennya adalah 2 INH, kemudian rifampicin, moxifloxacin, dan pyrazinamide. Ditambah 2 bulan INH, rifampicin, dan moxi. Jadi cukup 4 bulan pasien dinyatakan nanti sembuh. Pada anak-anak antara 13 sampai 16 tahun yang TB yang tidak berat dapat diberikan obat dengan pengobatan 4 bulan dengan regimen seperti dewasa, INH 2 bulan INH, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol, dan 2 bulan INH, rifampicin. Ini dilakukan pengobatan tiap hari. Nah, ini regimen untuk anak-anak usia 3 bulan sampai 16 tahun. Ini pemantauan pengobatan TB. Pemantauan pengobatannya dilakukan dengan pemeriksaan BTA. Ya. BTA pada akhir bulan kedua, kemudian akhir bulan kelima, dan akhir pengobatan. Nah, kalau bulan kedua tidak ada, kita melihat adanya konversi ya dari BTA positif jadi negatif.
Kalau BTA-nya masih tetap positif, dinyatakan belum konversi. Kemudian obatnya tetap dilanjut menjadi fase lanjutan, ya, tidak ada sisipan. Nah, pada bulan ketiga dilakukan lagi pemeriksaan BTA-nya pada orang yang tidak konversi tadi. Nah, kalau masih positif, maka dilanjut dengan pemeriksaan TCM ulang. Apakah positif itu disebabkan oleh terjadinya perubahan, sudah banyak kuman-kuman MDR-nya misalnya. Nah, maka apabila terdeteksi adanya perubahan tadi, maka regimennya akan diganti dengan TB. Kemudian pada bulan kelima ya, dilakukan lagi pemeriksaan BTA yang awalnya tadi positif, ya, bulan kedua menjadi masih tetap positif pada bulan kelima, akhir bulan kelima, maka statusnya adalah gagal pengobatan. Kalau gagal pengobatan, baik bulan kelima ataupun keenam, ya, gagal pengobatan, maka dilakukan pemeriksaan TCM ulang lagi untuk memastikan gagal pengobatan itu disebabkan oleh terjadinya TB yang sudah resisten obat atau belum. Kalau masih sensitif, maka evaluasi cara makan obatnya sudah betul tidak ditelan obatnya, kemudian dosisnya cukup enggak, ya. Apabila cara pengobatan sudah benar, ditelusuri penyebab gagalnya, maka kalau masih sensitif dengan VAPC, maka pengobatannya bisa dimulai dengan OAT lini 1 lagi dari awal, ya, dengan regimen INH, rifampicin, atau metol pyrazinamide lagi. Namun pada kondisi tersebut perlu dilakukan cek terhadap INH-nya. Bisa jadi pasiennya sudah resisten dengan INH karena sudah ada riwayat pengobatan TB sebelumnya. Nah, apabila resisten INH, maka di switch pengobatannya jadi regimen monoresisten INH. Ini prinsip pengobatannya. Pengobatan awal itu, tahap awal itu dilakukan untuk mencegah gagal pengobatan. Biasanya kalau tahap awalnya tidak bagus, maka akan gampang terjadi gagal pengobatan. Kemudian pengobatan fase lanjutan ini bertujuan untuk mencegah kekambuhan, ya, atau relapse, ya. Kalau tidak bagus dalam tata laksana fase lanjutan, kemungkinan pasien sembuh tetapi bisa menyebabkan kekambuhan atau relapse, ya, pada beberapa tahun ke depannya. Ini akhir pengobatan pada TB itu bisa sembuh, dikatakan sembuh apa? Pasien yang TB pemeriksaan bakteriologis positif jadi negatif. Kalau lengkap itu pasien yang tidak ada bukti bakteriologisnya pada akhir pengobatan, ya, baik ya TB BTA positif awalnya atau TB klinis pada awalnya. Itu disebut dengan pengobatan, akhir pengobatannya disebutkan pengobatan lengkap. Kemudian gagal pengobatan apabila tadi disebutkan bahwa bulan kelima atau keenam masih tetap positif, itu gagal pengobatan. Meninggal karena sebab apapun, ya, kemudian putus berobat apabila terputus terus-menerus selama 2 bulan atau lebih, atau yang tidak teroperasi, ya. Ini tata laksana untuk yang tidak teratur. Kita lihat berapa lama dia berobat dan berapa lama dia tidak makan obat, ya. Dilakukan pelacakan pasien, didiskusikan penyebabnya, dan hitung berapa lama dia mendapatkan obat dan putus obatnya. Kalau kurang dari 1 bulan, maka terputusnya kurang dari 1 bulan dan makan obatnya sudah lebih, ya, dari berapa bulan, saya lanjutkan aja pengobatannya. Tapi kalau terputusnya di antara 1 sampai 2 bulan, dilakukan pemeriksaan dahak, ya, BTA-nya, tapi obatnya masih tetap lanjut. Ya. Tapi kalau ada hasilnya yang resisten atau gimana, maka ini akan lagi. Taruh sini aja. Kita hentikan dulu pemberian obatnya, dilakukan Tidak, aku selama kan
ketekan keluar. Yang kakak langsung live aja nggak apa-apa katanya. Davin nggak sih ini yang rekomendasinya ini kan staff ini maksudnya ada pelatihan terhadap petugas kesehatan sehingga memahami bagaimana manajemen TB yang baik. batas paru hepar? Pengobatan Batas paru hepar. DOTS ya, berbasis komunitas atau rumah direkomendasikan. Batas jantung 4 naik 1. Kemudian bisa juga dilakukan oleh petugas kesehatan. Kemudian perlakuan pengobatan video ya. Nah, jadi pasien makan obatnya divideokan dan petugasnya bisa mengawasi dari jarak jauh. Nah, ini juga bisa. Kemudian kedua topiknya tentang abses paru ya. Abses paru merupakan infeksi parenkim paru yang dapat disebabkan akut dan kronis. Tersering penyebabnya adalah penggunaan aerob yang dari mulut ya, dari rongga mulut, misalnya ada karies artinya, kemudian menyebabkan pneumonia, aspirasi, juga terjadi kerusakan pada parenkim paru, menimbulkan nanah di paru. Nah, itu disebut dengan abses. Epidemiologinya sebelum era antibiotik sepertiganya meninggal, sepertiga sembuh, dan sepertiganya ada bekas ya. Nanti dengan tanpa antibiotik ya 30% itu meninggal ya. Pada awal pengobatan antibiotik, sulfonamid ya memberikan hasil yang kurang mengembirakan ya. Tapi dengan pemberian golongan penisilin, antibiotiknya sudah berkembang, maka kematian untuk abses parunya jadi berkurang dari 15 sampai 20%. Jadi berdefinisi abses paru itu adalah proses infeksi parenkim paru relatif yang menimbulkan destruksi parenkim paru yang menyebabkan Oh iya. Kenapa harus kayak ganti gitu? Ya, kalkulasinya ada masih bisa didengar? Masih dok. Dua-dua aja masih dok. Masih ya. Kita sampai jam berapa nih? Jam 10. Ada kuliah lagi? Ada dok. Ada beberapa yang udah pasar. Ya jam berapa kuliahnya? Jam 10 ini udah pasar sebenarnya. Oh gitu ya. Nanti saya kirimkan aja nih ya slide-nya ya. Nanti di. Jadi sudah mau kuliah lagi ya? Beberapa kelompok ada yang kata dok, tapi ada beberapa yang kosong juga. Oh yang kosong aja yang dengar ya, boleh. Iya mas. Abses paru itu dibagi atas primer dan sekunder. Primer akibat adanya pneumonia aspirasi. Nah tadi ya. Kemudian yang sekunder akibat penyebaran infeksi dari tempat lain secara hematogen atau limfogen atau perkontinuitatum. Ada bersifat akut dan ada yang bersifat kronis ya. Yang kronis itu perbedaannya adalah perbedaannya di 6 minggu ya. Kurang dari 6 minggu disebut dengan akut, dan kalau lebih dari 6 minggu masih ada absesnya maka disebut dengan abses yang kronik. Faktor risiko dari abses paru itu aspirasi dari sekret orofaring, kemudian juga bisa karena proses neurologis, defek bagus atau setelah dilakukan intubasi ya. Kemudian faktor risiko lain infeksi paru itu ada inspirasi, ada penyakit di rongga mulut ya, gusi atau gigi, obstruksi jalan napas, ada bronkiektasis juga bisa berkomplikasi menjadi abses paru.
ada infak paru, ada fibrosis kistik, adanya sindroma disfungsi silia, di mana silianya tidak bagus, maka akan memudahnya terjadi aspirasi, sphincter paru, gangguan imuniti, dan penemuan emboli paru. Nah, etiologinya bisa karena kuman-kuman anaerob misalnya, ada Propotella melanogenica, ya, Fusobacterium nucleatum atau Streptococcus, ya. Kemudian abses paru sekunder bisa disebabkan oleh Staphylococcus pneumonia, Klebsiella pneumonia, dan Haemophilus influenza. Non-bakteri bisa disebabkan parasit, jamur, dan Mycobacterium. Non-bakteri bisa karena abses paru, Mycobacterium, ya, jamur, parasit, ya, atau komplikasi dari keganasan atau karena kanker paru. Ini bisa menyebabkan gambaran abses paru juga. Patogenesisnya adanya infeksi, ya, di saluran napas atas teraspirasi, kemudian abses karena aspirasi mulai dari suatu infeksi lokal di bronchus, kemudian pembuluh darah lokal, ada trombosis, nekrosis, dan likuifaksi dari jaringan paru, terjadi granulasi dan nekrosis membentuk kavitas, ya, kavitas, dan di dalamnya ada pus yang disebut dengan gambaran air level, ya, pada fototoraknya. Nah, gejalanya ada akut maupun kronis. Yang akut ya ada prodromal, demam, sesak napas, malaise, batuk. Sputumnya kental dan berbau busuk. Khusus untuk penyakit anaerob, baunya busuk gitu. Batuk darah, nyeri dada, dan sianosis. Pemeriksaan fisik bisa normal kalau kelainannya di tengah paru, ya. Kemudian tidak luas, ya, maka gambaran klinisnya akan normal saja. Dijumpai kelainan ada berupa pneumonia, aspirasi, dan efusi pleura. Nah, bunyi napasnya bisa amporik, ya, kalau kafum atau dari dari absesnya itu berhubungan dengan bronkus, maka akan ditemukan suara napas amporik, ya. Ini gambaran radiologisnya. Biasanya kita mendiagnosis adanya abses paru itu dari gambaran radiologisnya. Adanya air level di dalam di dalam lesi yang bulat, ya. Ada infiltrat dan air levelnya. Biasanya dindingnya tebal. Ini kita lihat di sini ada air level, di sini ada air level, ya. Ada kavitas yang besar. Kemudian pemeriksaan penunjang yang perlu ada radiologi, pemeriksaan gram, ya, kemudian pemeriksaan kuman aerob dan aerob, ya. Kemudian bahan biakan didapatkan dari aspirat trakea, cairan pleura, atau aspirasi paru percutaneous, ya. Misalnya lesi absesnya dekat di pleura, maka dilakukan aspirasi. Diagnosis bandingnya karena gambaran tadi, ya, bisa karena karsinoma bronkus dengan kavitas mirip dengan abses, atau TB, ya, dengan kavitasnya, infeksi jamur, bula pada paru, kista paru, empiema terlokalisir, itu juga mirip dengan abses. Kemudian hematoma paru atau sphincter paru. Tata laksananya, ya, suportif, bed rest, ya, terapi oksigen, kemudian rehidrasi, pemberian cairan, kemudian kalau demam ya diberikan antibiotik, ya. Kemudian untuk tata laksana pemberian antibiotik, ya, bisa sampai 3 bulan, ya, kalau memerlukan terapinya tidak perbaikan. Terapi awal antibiotik empirik, ya, mampu mengurangi gejala sampai 90%. Terapi awal antibiotik empirik, ya, kasus berat dibutuhkan dosis dengan cara pemberian yang adekuat menjamin efektivitasnya. Bisa aja kombinasi obat, ya. Tadi kalau bau busuk kita berikan obat-obat yang bisa mengcover kuman anaerob, ya. Antibiotik yang sering dipakai, ya, penisilin, chloramphenicol, clindamycin, dan metronidazole.
Clindamycin dan metronidazole ini dipakai untuk kuman-kuman anaerobnya. Tata laksana terhadap pus-nya dilakukan drainase, ya. Jadi kalau pus itu prinsipnya adalah dikeluarkan, ya, dilakukan aspirasi, ya, atau postural drainase. Postural drainase ya, dilakukan pada pasien abses paru dan dilakukan harus hati-hati, ya. Jadi posisi tidur pasien itu kalau ada absesnya di bagian kanan, maka pasien dimiringkan ke kiri supaya pus yang ada di dalam kantong absesnya itu bisa mengalir ke bronkus dan bisa dikeluarkan. Nah, tindakan drainase ini sangat penting untuk penyembuhan absesnya karena pus itu harus dikeluarkan. Kemudian bisa juga dilakukan drainase dengan bronkoskopi, dilakukan suction dengan bronkoskopi, dilakukan dengan bronkoskopi kita bisa mencapai lokasi tempat sekitar bronkus di sekitar absesnya. Nah, yang perlu diingat bahwa bronkoskopi mengandung risiko pecahnya abses, bisa tumpah ke bronkus yang lain, bisa menyebabkan asfiksia. Tata laksana pembedahan, ya, bisa dilakukan pada abses yang sudah menahun, kavitas yang menetap, maka dilakukan reseksi dari absesnya. Komplikasinya apabila terjadi absesnya pecah ke pleura, maka akan terjadi empiema, ya. Atau apabila absesnya pecah ke bronkus akan terjadi asfiksia. Prognosis paru, faktor yang memproduksi prognosis pengobatan lambat, ya, diagnosis diameter absesnya lebih dari 37, demam lebih dari 3 minggu, adanya kelainan bronkial permanen, dan diabetes mellitus, antibiotik yang tidak tepat. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang bisa memperburuk prognosis, ya. Terlambat memberikan obat, kemudian absesnya besar, kemudian masih demam, ya, demam tinggi, kemudian diabetes, antibiotik yang tidak tepat, ya. Nah, mungkin yang 2 topik itu gitu, ya, yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti dikirim ya bahannya, ya, Davin, ya. Ada pertanyaan nggak, Davin? Tadi sempat baca kalau Ya, katanya silakan. tes TCM kalau misalnya dia resisten terhadap rifamycin itu langsung dianggap sebagai MDR, Dok. Ya. Itu kenapa, Dok, ya? Sedangkan kalau rifamycin itu kan satu jenis obat, kenapa langsung dianggap sebagai multi-drug resistant gitu, Dok? Mungkin Oke. Nah, bagus, ya. Dengan TCM itu kan kita hanya mendeteksi adanya rifamycin resisten, ya. Nah, tapi di dalam penelitian pasien-pasien yang kuman TB yang resisten terhadap rifamycin itu lebih dari 90% juga resisten dengan INH. Nah, sehingga kalau terdeteksi rifamycinnya resisten, 90%-nya juga resisten dengan INH, sehingga dianggap TB-RR. Tetapi walaupun demikian tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan pemeriksaan LPA lini 2-nya, ya, LPA lini 2 untuk memastikan ada enggak resisten dengan obat-obat yang lain juga selain rifamycin. Oke. Saya paham, ya? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Ada lagi yang lain enggak? Kalau enggak ada, kita cukupkan, ya. Mungkin nanti slide-nya saya kirimkan, ya. Tolong nanti salah satunya, ya, kirimkan nomornya biar dikirim via WA aja, ya. Baik, Dok. Oke. Dicukupkan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, mari sama-sama.